guys, hari ini video aku beda sekali dari yang kemarin-kemarin lah, bulan-bulan tahun lalu. Beda banget dari ini nih. Jadi hari ini kita video podcast atau GoPop Eyes. Nah, jadi kita ada daftar isinya ya di HP mama aku. Misalnya kita buka dulu boleh sandinya soalnya. Yes. Sandinya rahasia. Jadi pertanyaannya pertama, Mama itu kalau mencari isi konten Maura Peselatan itu di mana sih, Mak? Yang kayak tentang sejarah-sejarah gitu. Oh, Nano, untuk spesial untuk konten kamu yang Mama biasanya nyarinya di buku. Mana ada di buku sejarah kamu tuh. Kemudian Mama nyari di YouTube, terus mamanya nyari di googling di internet. Jadi sumbernya tidak hanya satu, banyak gitu loh sumbernya. Jadi dari berbagai sumber itu juta. dari berbagai sumber itu Mama satuin jadi satu cerita gitu, yang mana yang menurut Mama Cocok gitu? menurut Mama itu cocok untuk disampaikan oleh anak-anak seusia kamu. Nah, itu yang Mama pelajari dan Mama susun lah. Kamu lihat kan di situ banyak banyak skrip-skrip tentang sejarah-sejarah. Jadi kamu menyampaikannya dengan bahasa anak-anak dan mudah didengarkan oleh orang yang mendengarkan cerita-cerita yang dari YouTube itu. Nah, dari situ Mama dapat ceritanya dari berbagai sumber, bukan hanya satu sumber. Gitu. Oh gitu. Jadi pertanyaan keduanya, kenapa Mama bikin konten itu nggak konten masak-masakan kayak gitu? Mama kan pandai masak. Kenapa Mama bikin konten tentang sejarah? Pertama kan untuk kamu belajar ya. Yang tujuan utamanya kan untuk Maura belajar. Pertama belajar public speaking, gimana berbicara yang bagus di hadapan, belajar pertama kan di kamera, kemudian bisa berbicara dengan lancar di hadapan orang banyak. Nah, itu alasan pertama. Kemudian alasan kedua, Mama sambil kerja kan kamu tahu lah, Mama kerja sehari-hari, kerja online shop apa kan, agak lumayan sibuk lah, dan pekerjaan Mama yang lain. Jadi Mama lebih memilih konten yang itu dibandingkan konten masak untuk kamu kan, itunya kontennya. Oke. Itu doang. Konten masak lebih ribet persiapannya, preparationnya lebih panjang ketimbang konten storytelling seperti yang kamu itu di konten Pulang dong. masak. Oke, pertanyaan ketiga. Ada nggak Mah pengalaman unik selama Mama bikin konten-konten sejarah? Pengalaman unik. Ah, Nah, pengalaman uniknya, kan konten kamu kan tentang sejarah masa lalu, tentang legenda. maksudnya kayak gini. Sifatnya ada yang Sambung. berbau mistis kan, sebagian Uang saya minta. itu kan agak-agak mistis kan. Nah, kalau untuk yang didatangin hantu itu nggak ada, karena Mama kurang begitu kurang masalah dunia gaib tuh, kurang begitu bersahabat gitu. Memang dalam dunia kan ada dunia gaib kan. Dalam kitab pun disebutkan bahwa dunia manusia ada dunia gaib. Namun Mama kurang bersahabat lah dengan dunia mereka, jadi tidak pernah diganggu seperti itu. Namun dalam mimpi pernah. Misalkan konten kamu yang tentang Damang Bahandang Balau itu, Mama malamnya, siangnya kan kita bikin konten Damang Bahandang Balau. Nah, kalau malamnya itu Mama bermimpi mendatangi rumah beliau, rumah Bahandang Balau. Nah, paginya Mama membuat sketsa rumah beliau dalam mimpi gitu loh. Membuat sketsa rumah beliau, masih ada Mama bikin sketsanya. Ya gitu, itu aja yang pengalaman unik selama bikin konten kamu. Oh, oke. Ini HP-nya mati, ntar aku nyalain lagi. Apalagi pertanyaannya? Pertanyaan kodenya 1123. Pertanyaan keempat. Ngomong-ngomong masalah media sosial, Mama tuh suka main media sosial apa sih? Facebook kah? Instagram kah? Mama lebih sukanya gitu ya, Facebook. kesukaan Mama gitu ya, semua media sosial. Kalau yang Mama suka di semua media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, Mama lebih suka YouTube. Kenapa YouTube? Karena di situ kan banyak sekali informasi yang belum kita ketahui, bisa kita dapatkan. Yang belum kita lihat bisa kita lihat melalui media YouTube. Gitu. Alasan
sesuatu yang belum kita ketahui, tinggal kita ketik. Nah, jadi di situ kita kita melihat informasi secara detail apa yang kita ingin ketahui. Sedangkan kalau untuk Facebook dan lain-lainnya, Mama kurang begitu suka, paling untuk tujuan Pengusaha. bukan tujuan Mama jualan itu aja, sekedar untuk posting gitu aja. Kalau lebih sukanya sih lebih suka di YouTube, Mama lebih suka melihat YouTube gitu loh. Oh, gitu. Sekarang pertanyaan kelima. Kenapa Mama suka nonton di YouTube itu acara Pak Ustadz? Suka ya Mama ya? Iya, setiap malam itu tuh aku denger Mama itu kayak denger acara-acara Pak Ustadz ngomong. Gini, usia Mama kan udah nggak muda lagi kan. Nah, jadi Mama ini membekali ilmu untuk memasuki usia yang lebih matang lagi. Usia nanti kan usia 40 itu kata orang-orang adalah usia dimulainya sebuah kehidupan. Life begins in 40 ya. Kehidupan itu dimulai pada saat usia 40. 30. Karena rata-rata usia manusia itu adalah 60 dan dimulai dari usia 40, maka kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita menghadap Tuhan suatu hari nanti, begitu. Jadi itu banyak ilmu yang Mama dapatkan ketika pemuka agama berbicara, mulai dari ilmu bagaimana kita bertetangga, bagaimana kita menjadi anak, bagaimana kita menghormati orang tua, banyak sekali. Mulai dari ilmu perdagangan juga ada, semua diatur di dalam Video Pak Ustadz kan? Oh iya, semua disampaikan oleh video yang disampaikan oleh Pak Ustadz secara mendetail. Nah, itu yang sedang Mama pelajari. Makanya setiap malam Mama dengarkan bagaimana Pak Ustadz itu berceramah. Jadi itu yang berusaha ingin Mama menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja sih sebenarnya. Oh, gitu alasannya. Saya baru tahu nih, Dan kalau misalkan suatu saat kalian bertanya Tuhan itu apa, malaikat itu apa, langit itu seperti apa, jadi Mama siap menjelaskan kepada kalian pengertian yang kalian tanyakan ke Mama gitu. Sip. Kamu kan sering nanya Tuhan itu apa, kan kamu sering nanya ke Mama Tuhan itu apa, Mama kan bisa jawab akhirnya, ya kan? Mama jawab Tuhan itu begini-begini. Kalau Mama tidak ada ilmunya, Mama tidak akan bisa menjawab gitu. Makanya manusia itu selalu belajar dari dia lahir, istilahnya dari dia mulai mengenal dunia hingga dia meninggalkan dunia gitu. Oke. Aku juga sebenarnya pernah bertanya Tuhan itu seperti apa. Ya itu. Nah, Mama aku jawab itu Tuhan itu tidak ada. Ada sih, ada tapi kayak angin gitu lah, nggak kelihatan gitu maksudnya. Tapi ada juga cerita yang menunjukkan kalau Tuhan itu seperti matahari. Bukan, Mama jawabnya bukan itu. Tuhan itu bukan seperti angin, tapi Tuhan itu besar tapi kita nggak bisa lihat gitu. Bisa lihat. Saking besar kita nggak bisa lihat. Saking besarnya dia nggak bisa manusia tidak kuasa untuk bisa melihat dia, karena dia itu mengatur semua kehidupan manusia. Dia tidak bisa tertidur. Kenapa? Tuhan itu tidak bisa tidur. Karena kalau Tuhan itu tidur, siapa yang mengatur seluruh alam semesta ini? Kalau dia tidur, kalau dia mati, siapa yang mengatur seluruh alam semesta? Tuhan kan? Tuhan yang tidak tidur tadi. Gitu. Itu pertanyaan boleh Ya. sih dari nggak ada sih sebenarnya ya, di daftar ini nggak ada. Mah, ceritain dong kenapa aku tuh suka ngomong. Kamu itu sebenarnya kalau suka ngomong bukan dari Mama ya sebenarnya. Kalau kamu suka ngomong itu sebenarnya dari babai kamu, karena yang lebih vokal dalam keseharian kan babai kamu yang di rumah. Iya enggak? Iya. Nah, kalau Mama di rumah lebih banyak diam, ya enggak? Kecuali di kamera. Mama kalau di kamera bisa ngomong kan? Kalau di keseharian kalau kamu nanya aja karena Mama diam, ya enggak? Nah iya, pas aku panggil Mama belum jawab. Ketiga kalinya baru mau jawab. Dari kecil babai kamu tuh dari dalam perut, babai kamu tuh suka ngajak kamu ngomong, semua sih dari kamu, dari Melvin, babai kamu suka ngomong, babai kamu lebih vokal. Jadi
kalau di dalam rumah ini yang lebih dominan kan babai yang ngomongnya. Jadi mungkin dari situ yang apa namanya kayak ketukar gitu loh. Dari babai ke mama tuh perannya kayak ketukar, yang lebih protek terhadap kalian tuh kan babai sebenarnya, bukan mama. Yang lebih itu. Ya enggak? Benar Iya enggak? ya. Iya, yang lebih ngajarin kalian bahasa dan lain sebagainya itu kan lebih ke babai. Mama kan di rumah lebih banyak diam, kecuali kalau mama ngajarin kamu, ajarin ngaji, baru mama bisa ngomong kan, baru bercerita. Terus kalau mau tidur cerita rakyat, baru mama bisa ngomong gitu kalau yang itu. Oh iyalah, ingat aku tuh yang Baba itu pas makan itu suruh ambil sendok dalam bahasa mana tuh? Sekarang aku udah lupa. Oke, lanjut pertanyaan ke-7, next question time. Apa yang Mama suka dari aku dan apa yang Mama nggak suka? Yang mama suka dari kamu agak penurut sih. Kalau sekarang kalau mama kasih tahu ini, kamu menurut gitu. Yang nggak sukanya lelet itu aja sih. Belajar lagi untuk sebagai perempuan itu jangan sampai jadi lelet begitu, mandi lama-lama dan lain sebagainya. Itu yang mama nggak suka. Kalau perempuan itu harus cepat tanggap. Oke, next question. Kenapa Mama itu di rumah pendiam sedangkan di kamera Mama itu mau ngomong? Kenapa mama di pendiam ya, mama di rumah ya? Kalau di kamera mau, kalau sedang upload itu mau ngomong. Nah, kayak gini. Nah itu tadi, karena apa ya, kalau mau ada momen-momen tertentu mama mau ngomong, bisa mama ngambil ngomong, kayak ngajarin kamu gitu-gitu mama bisa ngomong. Tapi kalau dalam keseharian misalkan kamu ngomong apa, mama sambil masak, mama kan kalau biasanya sambil masak kamu panggil kan, kadang-kadang mama nggak jawab apa segala macam, karena banyak hal yang mama pikir. Kalau sudah mama kerja tuh pengennya kayak konsentrasi, fokus di satu aja gitu. Kalau ngajar kamu biasanya tafsir kan biasanya. Nah itu baru mama ngomong gitu sesuai peruntukannya, ngomong gitu aja. Oh, oke, next question. Kelima, cita-cita Mama dulu tuh apa sih? Cita-cita. Iya, cita-cita kita. Apa kira-kira cita-cita mama? Aku tidak tahu, aku belum lahir pas Mama lahir. Oh. Kamu benar. Secara definitif sih nggak ada. Secara mama pengen jadi ini sih nggak ada ya sebenarnya. Dulu waktu SMA mama itu pengen kuliah di bidang jurnalistik, karena kan mama suka gitu loh mengumpulkan berita, mencari-cari berita, nonton berita. Mama waktu SMA ini suka banget, jadi mama itu kayaknya lebih preferensinya lebih ke dunia jurnalis, di kamera gitu loh, di belakang kamera membuat berita, lebih sukanya seperti itu. Tapi kalau saat ini ya terserah Tuhan yang kasih profesi apa yang penting Bisa kan? yang penting mama senang terhadap pekerjaan tersebut. Tuh. Saya senang pekerjaan ngevlog di Maura Pasulatan. Iya, yang senang mama kerjakan, begitu aja. Untuk sekarang. Oke. Jadi next question lagi, aku lupa ini pertanyaan keberapa yang penting. Next question. Keempat. Mama itu kan ngerti banyak bahasa. Bagaimana cara Mama belajarnya? Kok bisa gitu loh Mama gitu? Banyak bahasa ya. Kayak apa ya? Sunda atau nggak salah? Bahasa Jawa. Jawa, iya Jawa. Tapi Mama nggak sering bahasa Jawa sih ya. Jadi mama itu sampai sekarang kurang lebih ada 10 bahasa yang mama ngerti gitu loh, yang mama paham. Ada yang aktif sama yang pasif. Yang aktif itu maksudnya mama bisa ngomongnya. Beberapa ada yang aktif, ada yang pasif. Mungkin satu contoh yang agak-agak unik gitu ya. Belum, agak-agak unik yang mama bisa, yang mama ngerti bahasa Sunda. Nah dulu itu kan di acara televisi ada acara orang pinggiran. Nah orang pinggiran itu ceritanya program televisinya itu meliput orang yang di bawah garis kemiskinan, ya kan.
di bawah garis kemiskinan terus diliput. Nah, rata-rata narasumbernya itu berbahasa Sunda. Jadi setiap sore itu acaranya kan setiap mau menjelang petang gitu kan, setiap sore. Nah, setiap sore itu mama selalu nonton itu. Narasumbernya itu selalu berbahasa Sunda. Nah, akhirnya lama-kelamaan mama ngerti sendiri dari TV. Sebenarnya mama nggak punya gitu loh orang yang teman mama berbahasa Sunda secara directly gitu, secara langsung nggak ada. Cuma nonton dari televisi. Dan bahasa-bahasa lainnya seperti bahasa Padang dan bahasa Palembang itu mama bisanya cuma dari lagu. Karena mama kan suka ada lagu Padang kan, suka kan kalau setiap kita pergi ke mana mama selalu menyetel lagu Padang gitu. Iya, dan bahasa lainnya Podcastnya udah selesai. Maksudnya itu yang apa namanya wawancara itu yang ngomong beritanya begini. Podcastnya sisa 1. Oh itu. Oke lanjut. Ketiga. Dari kapan lagi ke 1000 kali? Mah. Enggak, dua lagi. Mah, kenapa mama lebih sayang Melvin daripada aku? Menangis. Apa di pikiran aku itu kayak jawabannya karena Melvin masih bayi. Bukan lebih sayang sih, kalau dibahasakan itu bukan lebih sayang, lebih disukai. Bukan artian nggak sayang ya, sayang dua-duanya disayang, cuman karena dia lebih disukai karena lebih kecil, lebih dekat sama mama, lebih butuh perhatian banyak. Itu bukan lebih sayangnya sama, cuman yang lebih disukai itu aja, lebih dekat intinya, karena lebih dekat aja, karena dia lebih kecil itu aja. Itu kan aku sama Melvin itu beda 3 tahun. Oke, next question ini hampir yang mau terakhir ya, satu lagi terakhir. Oke, pertanyaan ini. Dari situ akan kalau arti persahabatan buat mama itu apa, Mah? Arti persahabatan. Iya. Oh iya. Nah, manusia itu di dalam hidupnya dia tidak bisa memiliki lebih dari 5 sahabat. Biasanya manusia memiliki 5 sahabat. Sahabat itu beda ya dengan teman itu lebih ke halo gitu aja, kayak kita di jalan menyapa gitu loh, sekedar teman. Sedangkan sahabat itu teman kita berbagi, teman kita curhat, teman tempat kita minta pertolongan, dimana kita mencurahkan isi hati, kesedihan, kebahagiaan dan lain sebagainya gitu. Saya punya teman. Bukan teman, sahabat. Oke, lanjut ya. Namanya Mah, kenapa aku panggil Baba itu Baba, bukan ayah atau papa kayak orang lain? Kenapa panggilnya Baba ya? Kalau Baba itu kan bahasa Dayak ya nak ya. Jadi biar lebih sifatnya biar lebih kedaerahan aja. Biar lebih unik dari orang lain. Karena kan sekarang jarang orang panggil bapak atau ayahnya itu babai, ya kan? Biar lebih unik aja gitu, biar lebih beda dari orang lain. Nah, tapi di teman sekelasku itu ada yang panggil bapaknya babai. Iya, kan jarang. Banyak yang papa, banyak yang ayah.